Halo Hijauholic, kali ini aku akan mereview pengalaman saat haid menggunakan men's pad Baby Oz. Men's pad adalah menstrual pad pembalut kain yang dapat dicuci dan dipakai ulang sebagai pengganti pembalut sekali pakai. Pembalut sekali pakai itu terbuat dari plastik, kemudian ya walaupun ada sedikit kandungan katun, tapi itu pun juga tidak katun 100%. Dia juga mengandung zat berbahaya lainnya seperti pemutih, pewarna, pewangi. Dan dari zat berbahaya itu menimbulkan pencemaran baik di perairan, di tanah, serta ke udara. Zat kimia berbahaya itu bisa larut ke lingkungan karena cara mengelola pembalut sekali pakai yang salah. Biasanya kita melihat sampah pembalut sekali pakai dibakar, kemudian dibuang ke sungai, ataupun ikut terbawa sampai ke tempat pembuangan akhir. Jadi, untuk mengatasi permasalahan lingkungan akibat pembalut sekali pakai, yuk kita beralih ke men's pad. Pertama, men's pad dari Baby Oz. Men's pad Baby Oz ini terdiri dari 3 varian. Yang pertama, mini pad untuk haid dengan darah yang sedikit, terutama di akhir period ya. Yang kedua, ada varian regular atau daily, dan yang terakhir varian night saat haid sedang deras-derasnya. Nah, ini jika kita sandingkan, terlihat bukan perbandingan dari mini pad, regular, serta night. Oke. Bagaimana dengan penampilan secara fisik dari men's pad Baby Oz ini? Dia itu lentur dan juga tipis, bahannya tuh lembut serta tahan air. Nah, ada 2 kain di sini. Yang pertama, lapisan dalam dari bahan microfleece yang lembut, dia tuh mudah menyerap cairan darah dan juga membuat cairan darah di permukaan microfleece itu juga cepat mengering serta mudah untuk dibersihkan. Dan yang terakhir adalah lapisan terluar dari bahan tembus cairan. Dia itu bahannya agak sedikit mengkilat ya, karena untuk menahan cairan agar tidak tembus ke celana dalam. Kemudian dari bentuknya sama kan, seperti pembalut sekali pakai. Dan yang membedakan men's pad Baby Oz dengan merek lain itu, men's pad Baby Oz memiliki bukaan di sini. Fungsi dari bukaan ini tuh mempermudah kita saat proses pencucian. Jadi kita benar-benar bisa menjaga higienitas dari men's pad. Benar-benar kita bisa membersihkannya sampai ke celah-celah men's pad. Nah, ini penampakan bagian dalamnya ya. Dan juga fungsi bukaan ini itu untuk menambahkan kain tambahan yang disebut dengan insert. Ketika kita sedang deres-deresnya, kita bisa memasukkan insert. Kita ambil dari yang varian night, bukaannya tuh di sini. Kalau yang mini pad ada di bawah, di dasar. Untuk yang night ada di. Dan tambahan insert itu ada di bagian ujung dari men's pad. Ada di semua men's pad Baby Oz memang ada bukaan insert. Nah, kalau yang mini pad agak berbeda, dia ada di dasar.
Kemudian untuk yang night sama dengan yang regular atau daily ada di ujung. Nah, ini dia penampakan dari insert. Kain tambahan. Lembaran kain berbahan katun yang dijahit sekelilingnya. Nah, ini dimasukkan ke dalam men's pad sebagai kain tambahan penyerap cairan haid. Jumlah berapa sih kita harus masukkan insert? Tergantung kebutuhan seberapa banyak darah haid kita pada saat itu. Nah, men's pad baby oils ini juga mudah untuk masuk ke dalam kantong tas kita ketika kita beraktivitas di luar dan perlu mengganti men's pad. Kita cukup melipatnya seperti ini. Kita satukan. Kancing jepret berbahan plastik. Kenapa baby oils mengambil dari berbahan plastik? Karena kita tahu bahwa saat haid pasti sering banget mencuci men's pad, jadinya kalau dia berbahan besi ataupun stainless masih ada kemungkinan untuk korosi. Jadi menggunakan kancing jepret berbahan plastik. Dan cara menggunakannya saat di celana dalam seperti ini. Nah, bentuknya udah mirip kan dengan pembalut sekali pakai. Kita coba pakai men's pad baby oils ini di celana dalam. Ini cara pemakaian men's pad baby oils pada celana dalam. Kita kancingkan sampai berbunyi. Sudah jadi, siap untuk dipakai seperti kita memakai celana dalam seperti biasanya. Yuk kita beralih dari pembalut sekali pakai ke men's pad baby oils, baik untuk bumi dan juga untuk kesehatan organ kewanitaan kalian. Untuk ulasan lebih lengkapnya, review pengalaman saat haid pakai men's pad baby oils, kalian bisa membacanya di rekaman jejakhijau.blogspot.com.